Kita awali pengajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tafsir ayat 73 lah semalam, ayat 73 surah Al-Baqarah yang bunyinya faqulnat ribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Nah, firman Allah kadzalika yuhyillahul mauta, demikian Allah menghidupkan yang mati. Nah, kan semalam kisahnya di antara Bani Israel itu dibunuhnya karena hendak mengambil warisan. Tapi Allah Maha Kuasa, diolahkan Allah jalan, yaitu jalannya menyembelih sapi, lalu sapi tadi, badan sapi tadi dipotong, dipukulkan ke jasad mayat atau jenazah, lalu mayat atau jenazah tadi hidup. Nah, hidup ditakuni, lalu jenazah tadi bisa menunjuk siapa pembunuh sebenarnya terhadap sidin yang sudah mati tadi. Nah itu ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini, kadzalika yuhyillahul mauta, demikian itu Allah menghidupkan yang mati. Nah, hidup jadinya asalnya mati hidup. Nah, ini karena kekuasaan Allah. Nah, tapi itu semuanya juga lewat Nabi Musa alaihi salam. Jadi lalu ini berarti bagian daripada mukjizat Nabi Musa alaihi salam, supaya orang percaya bahwa Nabi itu Nabi Musa, Nabi Allah. Tapi itu pun Bani Israel masih ada aja yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Musa alaihi salam. Sudah ada ditampilkan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nah, ada aja yang kada beriman. Itulah manusia. Sudah nampak buktinya. Nah, sama aja Nabi kita kan enggak itu aja Nabi Muhammad. Macam-macam permintaan Abu Jahal dikabulkan. Tapi sudah dikabulkan, ternyata Abu Jahal kada beriman juga. Nah, itulah itu Bang. Nah, itu Allah memberikan contoh bahwa di antara manusia ini ada yang mau menerima keimanan, ada yang kada mau. Ada yang menolak. Itu Bang. Jika mau berataan masjid ini kada cukup. Jika mau beriman berataan kada cukup masjid ini. Nah, Masjid Raya Nangganal tuh kada cukup juga, maunya beriman berataan. Nah, jadi Allah memadahkan, mencontohkan, mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya manusia ini pasti minimal ada dua golongan. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, itu contohnya. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Ada Nabi Ibrahim, ada Namrud.
Nah, kayak itu dan seterusnya. Artinya apa? Ada yang hak, ada yang batil. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, itu. Tinggal kita aja menentukan dengan hati nurani umpat nang mana kita. Biasanya kalau kita betul-betul mengandalkan hati nurani di dalam hati kita nih pasti memilih yang hak, pasti memilih yang benar, ya kan? Itu. Tapi kalau kada mengandalkan hati nurani, mencari-carilah celah-celah supaya kada menerima yang benar itu. Supaya kada menerima yang benar itu. Wah. Nah, dicari-cari ya. Kalau kawa kada jadi ya kayak Bani Israel nih. Jar Allah Ta'ala kan cari sapi. Sapi kayak apa? Jar. Nah itu. Sapi yang bagus jar Allah Ta'ala. Yang berwarna kayak apa? Kuning keemas-emasan. Nah lalu ngalih mencari. Maksudnya dengan ngalih itu kada jadi. Tapi tetap Allah memerintahkan mencari sapi. Itu. Nah kita ini kan ada juga kayak itu. Kita nang wayah ini nih. Nah, ada juga kayak itu. Nah, ya aja. Sembahyangan tuh nah. Ajan sudah. Kedengaran ajan di masjid. Ya sembahyangan. Anu jar selawar rigat ya. Nah, selawar rigat tapi rigat ya kan itu. Padahal ujungnya kada hendak sembahyang. Nah, atau kada bisa. Salat kifayah, ya juga salat jenazah diumumkan. Nah, bapak-bapak yang ingin melaksanakan salat jenazah, salat mayat, fardu kifayah, silahkan masuk ke rumah untuk menyembahyangkan atau masuk ke masjid untuk mensolatkan. Ayo aja orang, ayo masukkan, kada aja situ aja. Napa? Selawar rigat ya. Padahal kada bisa. Nah, itu kada bisa sembahyang jenazah lah. Padahal paling nyaman sembahyang jenazah nih ya kalau berdiri aja. Berdiri takbiratul ihram takbir 4 kali. Itu lah baca Fatihah, baca selawat, baca doa aja. Kada ada rukuk, kada ada i'tidal, kada ada sujud. Nah, ada orang kada pernah sembahyang kifayah umpat sembahyang kifayah jar imam. Allahu Akbar takbir keempat. Allahu Akbar jar makmum berataan. Sudah baca doa lalu imam hendak salam. Sekalinya sujudnya. Nah, sujud. Sekong sujud dilihatkan orang aja. Tuntung sembahyang kifayah ditakoni orang, kenapa ikam sujud? Orang kada dabang sembahyang kifayah ni sujud. Kada aja aku tahu aja kada ada sujud, tapi aku sujud. Kenapa? Ini janang mati ini kawan akrab. Nah, kawan akrab. Nah, lalu bersujud. Nah, itu alasan aja alasan. Nah, padahal salah. Nah, itu kayak itulah Bani Israel. Kayak itu Yahudi. Kayak itu Abu Jahal. Lah. Nah, itu dicari-cari celah-celah supaya kada salah, padahal salah. Nah, itu kalau hati nurani nang bicara, pasti kita memilih yang benar. Pasti kita memilih yang hak. Lah, itu. Pasti kita ikut Nabi Muhammad. Kada ikut Abu Jahal. Pasti kita umpat Nabi Ibrahim. Kada ikut Namrud. Pasti kita umpat Nabi Musa. Kada ikut Fir'aun. Lah, dan seterusnya. Itu kalau bicara hati nurani. Nah, kalau kada, ya dah berat. Nah, ngalih mencari. Jadi hati nurani ini yang penting. Nah, jadi di sini Allah sudah menyebutkan bahwa yang demikian Allah menghidupkan yang mati. Dipahami oleh para ahli tafsir yang rasional, ahli tafsir yang mengandalkan akal, dalam arti demikian Allah melanjutkan hidup sekelompok masyarakat dengan jalan menghindarkan mereka dari pembunuhan beruntun melalui ketetapan dan cara-cara seperti di atas. Ini menurut ahli tafsir yang mengandalkan rasional atau akal. Jadi jadinya nang di
dicontohkan Allah tadi nang mati tadi dihambatakan lawan awak sapi, badan sapi lah, anggota badan sapi dihambatakan hidup. Nah, bukan inya itu aja hidup, tapi sebenarnya Allah memadahkan melanjutkan hidupnya sekelompok masyarakat. Nah, itu. Supaya jangan ada lagi pembunuhan beruntun. Nah, itu. Karena kalau kada ditampaikan itu karena isok pembunuhan terus pembunuhan. Jadi kada ada lagi pembunuhan beruntun. Maksud Allah kayak itu. Karena bila ada pembunuhan beruntun pasti tahu siapa pembunuhnya. Dengan kayak itu. Nah, dengan cara memukulakan anggota badan sapi tadi ke badan jenazah. Jadi siapapun yang membunuh kalau kada mengaku tetap kena ketahuan. Jadi takutan ketahuan lalu kada ada lagi pembunuhan beruntun. Nah, tapi bila kada ada lagi pembunuhan beruntun berarti melanjutkan kehidupan dalam masyarakat. Itulah. Sama dalam Islam ini Bapak dan Ibu. Dalam Islam siapa membunuh tuh dihukum bunuh. Sebenarnya kayak itu. Wah kejamnya. Hukum Islam ini kejam. Siapa membunuh dibunuh. Kejam. Kada kejam, itu ancaman. Jadi supaya nang lain tuh hati-hati. Nah, ikam nah. Tapi bila ikam membunuh kayak nang ada nih, nah dibunuh orang ikam. Hakun lah, takutan kada jadi membunuh. Lalu hidup kan, akhirnya hidup bertahan. Karena takutan dihukum bunuh. Lalu kada jadi melakukan pembunuhan. Nah, ada ini sedikit aja tepahual lalu anak pembunuhan. Lah. Bekalahian beti bekencangan urat bulu akhirnya ya tadi bebunuhan pematian modelnya murah benar harga nyawa itulah itu bang kita nih ya tadi hati nurani kada main hati nurani ini kada diandalkannya. Nah yang hati nurani ini pasti memilih agama itu hak, agama itu benar. Kadang kita nih kan berapa waktu yang lalu sayang itu orang betakun aja lah kasihan orang mana jauh mati di muka masjid. Nah itu karena kada berpikir panjang kalau aku nih membunuh karena aku nih masuk penjara. Nah bisa juga dibunuh orang kena. Nah kan kayak itu kalau berpikir kayak itu kada jadi, tapi karena kada berpikir panjang kayak itu. Nah, akhirnya dilakukanlah pembunuhan. Nah, itu bang. Kada berpikir panjang. Apalagi misalnya sudah berkeluarga, munya aku membunuh, aku ditangkap polisi, masuk penjara minimal nih. Bahkan dibunuh juga kan, kayak apa biniku, kayak apa anakku kan, siapa yang menafkahi, kayak itu. Kalau juga nah Allah membalasakan pas biniku dimati orang, anakku dimati orang, keluargaku dimati orang kan kayak itu. Berpikir kayak itu nah kada jadi itu. Pasti kada jadi kita membunuh. Tapi kalau kada berpikir kayak itu iya nang terjadilah pembunuhan. Nah itu. Nah dengan kada jadi itu berarti kehidupan ini berlanjut. Kalau kada jadi pembunuhan tuh kehidupan berlanjut. Lah. Nah. Munya terjadi pembunuhan. Nah itu kehidupan kada berlanjut habis lah itu. Nah dia ditembak massal habis mati kan habis kada ada lagi nang melanjutkan siapa nang melestarikan bumi. Nah tapi alhamdulillah ya walaupun ada pembunuhan sedikit aja kan tetap aja di lain tempat di lain lokasi hidup aja nang lain ada aja nih manusia nih penghuninya. Walaupun ada pembunuhan tadi lah, nah, cuma kada serentak, maunya serentak seduniaan pembunuhan habis, kada ada lagi yang melanjutkan melestarikan dunia alam ini. Nah alam ini perlu juga dilestarikan oleh manusia. Jadi Bapak dan Ibu kita ini saling memerlukan. Alam itu kan tumbuhan, pohon-pohonan, itu tanaman, itu. Seolah-olah modelnya kita ini kada ada kepentingan lawan itu ada. Kalau tumbuhan tanaman tuh kada subur, itu kenanya kada mengeluarkan oksigen.
Kalau kada mengeluarkan oksigen, kita kada kawa bernapas, kada kawa hinak, mati kita. Nah, jadi kita perlu lawan tumbuh-tumbuhan, perlu dengan tanaman, ya kok? Nah, tanaman perlu kita, di mana? Kita siram. Kita bila hari panas sirami, ini himong. Tumbuhan itu mendoakan kita, lah. Jangan kada tahu-tahunya, tapi bila kada tahu-tahunya sarik. Tanaman atau tumbuhan itu sarik, didoakannya kita mudahan mati jadinya. Cuma kita kada mendengar. Ya, nang kada menyiram. Jadi seharusnya tumbuhan tanaman tuh disiram. Lah, nah, dipupuk, dipelihara. Tanaman tumbuhan ini pulang datang binatang, burung, apa-apa macam-macam tuh. Nah, itu mematuki tuh. Nah, menciumi daun-daunnya apa-apa tuh. Lah, supaya hidup. Dan inya itu binatang-binatang itu malam-malam hari itu memasukkan oksigen tadi ke tanaman, ke tumbuhan. Oksigen itu memberi ke kita, ya lalu kita hidup. Jadi kita nih saling memerlukan binatang, tanaman, tumbuhan, dan kita manusia. Lalu alam ini lestari. Alam ini lestari. Lestari itu artinya hidup terus. Lah, kecuali kiamat. Punya kiamat kada kau lagi. Lah. Nah, itu. Jadi 3 ini, manusia, hewan, dan tanaman, tumbuhan. Nah, bertiga ini saling memerlukan. Nah, itu 3 ini, apalagi sesama manusia. Sesama manusia ini pasti saling memerlukan. Kayak apa aja sugihnya, tetap kita memerlukan. Kalau bang, aku sugih, aku anak apa aja kawa, aku kada perlu bantuan orang, kada kawa, jangan sombong lah, pasti kita perlu bantuan orang. Sugih benar, harap benar lah, nah, rumah miliaran harganya lah, nah, mobil berapa puluh buah sampai kada ingat lagi lawan mobil. Ini mobil siapa aja? Mobil pian Pak Haji aja, nah kada ingat itu. Itu anak kada ingat juga apa bini 20 anak 73 siapa ikam ya siapa ikam ulun anak pian juga nah itulah saking sugihnya toh lah saking haratnya. Nah misalnya bapak dah kada perlu bantuan orang kada kawa pasti perlu bantuan orang. Belum mati aja nah. Belum mati bapak dan ibu belum mati. Stroke. Kita nih lah belum mati stroke. Coba maulah kada memerlukan bantuan orang. Kada kawa. Nah, pasti memerlukan bantuan orang. Ditunjulakan. Kursi rodanya ditunjulakan. Ya lah. Nah, makan disuapi. Nah, minum diminumi. Anak berdiri diingkuti. Ya kan? Artinya memerlukan bantuan orang, kada kawa, kada memerlukan. Nah itu. Jadi kalau orang mengaku kada perlu bantuan itu kada kawa, dusta lah. Makanya dalam ilmu sosial kita ini disebut jun politiken. Ini ilmu sosial jun politiken artinya manusia. Bukan makhluk sosial. Manusia ini adalah makhluk sosial. Jun politiken. Nah, manusia ini adalah makhluk sosial. Arti makhluk sosial itu saling memerlukan. Biar sugih pasti memerlukan orang miskin. Maulah kita nih sugih, kita perlukan orang sugih juga. Mengangkat akan baras kita, mengangkat akan gula kita, mengangkat akan tanaman kita, mengangkat akan barang kita. Maulah orang sugih disuruh juga. Ada harapan. Nang mau disuruh tuh orang miskin, nya perlu duit. Ya lah, disuruh angkat akan ini bari duit kan. Nah, jadi saling memerlukan. Saikong perlu duit, saikong perlu tenaga. Kan kayak itu lah. Jadi saling memerlukan. Kada kawa kita nih. Tuh masih hidup, stroke, apalagi mati. Mati pasti memerlukan. Makanya ngarannya sholat kifayah. Sholat jenazah, sholat kifayah. Lalu kan disambat menyembahyangkan jenazah. Ya kalau kenapa menyembahyangkan jenazah? Kenapa menyembahyangkan mayat?
Kenapa menyembahyangkan kipayah? Karena nang mati kada kawa sembahyang. Yalah, nang mati nih kada kawa sembahyang, jadi disembahyangakan. Nah, itu. Munya anaknya bisa, keluarganya bisa nyaman. Kada bapak menyembahyangkan, anaknya bisa, keluarganya bisa nyaman, itu aja cukup. Munya kada nang bisanya, lalu bekiawan, beundangan, tapaksa berbagi amplop. Nah, itu coba kada berbagi mana orang hakun datangan. Lah, kecuali pas sembahyang zuhur, kada beamplokan banyak aja nang menyembahyangkan. Sembahyang asar banyak aja nang menyembahyangkan, kada bebagian ada aja nang menyembahyangkan. Hendak banyak lagi jamaahnya di Masjid Nur di pasar. Di Masjid Nur itu kan cukup wadahnya. Nah itu lah sampai ke belakang jamaahnya hibak. Nah itu di Masjid Nur. Nah lah. Kalau masjid biasa jam 10 menyembahyangkan, maharap banyak kada harapan bagi amplop isinya 100.000 hibak. Lah itu. Kalau orang biasa, nah tapi bila orang alim, orang baik, orang banyak dikenal, sidin diketujui orang mati banyak aja nang datang. Nah, ya iyalah itu. Kayak guru Ijai meninggal, kayak apa banyaknya manusia. Mulai Banjarbaru sampai ke Istanbul. Lewat Matapura kebanyakan kesasakan jalan. Nah, ya kan? Itu karena baik kan? Banyak muridnya, banyak pengikutnya. Nah, itu. Ada Kiai Haji Abdullah Pakih di itu ngarannya di Jawa Timur lah, Kiai Haji Abdullah Pakih. Nah, meninggal sidin di Kabupaten Tuban. Meninggal Kiai Haji Abdullah Pakih itu alim tuh luar biasa. Gurunya oleh Gus Dur. Ahli fikih, ahli tasawuf. Meninggal. Manusia ini bersusun 7 kilometer banyaknya, coba. 7 kilometer berarti dari Belitung nih ke simpang ke Masjid Raya itu hanya paling 5 kilo. Lah, dari Belitung nih kamu ke Siring Masjid Raya itu paling 5 kilo. Banyak toh. Betujuk manusia. Maunya 7 kilo berarti sampai Kepal 2 ke muka rumah sakit Ulin. Seitu manusia banyaknya menghadiri kematian Kiai Haji Abdullah Pakih. Kada beamplokan. Kenapa bisa banyak kayak itu? Karena orang cinta, orang sayang lawan sidin, sidin alim, sidin orang soleh, ya kan? Nah itu. Jadi kayak itu kita nih ya kakawa toh. Nah kalau hati nurani tadi lah memilih yang baik. Tapi punya orang mabuk, orang buntat, mati coba diletakkan orang juga. Mana orang? Paling nang datang tuh keluarganya aja, nang datang bertajiah toh, ya lah keluarganya, sepupunya. Nah itu. Kalau nang orang lain dah harapan datang, berpikir orang, haratan mabuk mati, haratan bekalahi mati, lah sama-sama. Nah itu naudzubillah min dzalik. Nah, itu kada banyak itu orangnya. Pasti kada banyak, bahkan banyak nang ketujuh. Alhamdulillah si anu tuh mati jangan ada lagi nang mengganggu di gang kita ya kan kayak itu. Ya lah, nah itu. Nah, itu Bang. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu yang perlu kita pahami tadi. Lah, kenapa Allah menghidupkan yang mati? Jadi menurut ulama tafsir yang rasional, yang mengandalkan akal, ini adalah Allah melanjutkan hidup sekelompok masyarakat. Nah, dengan jalan menghindarkan mereka dari pembunuhan beruntun. Supaya jangan ada lagi terjadi pembunuhan beruntun. Karena orang, kita aja bila membunuh, karena ketahuan juga disembelih sapi, ditatak buntutnya, dihambatakan ke mayat kita, hidup kita. Mbah hidup ketahuan. Nah, karena nang lain mati kayak itu pulang, nang lain mati kayak itu pulang. Nah, berarti pembunuhan beruntun. Jadi ini ditampaikan Allah bisa dihidupkan supaya jangan terjadi pembunuhan beruntun. Lah, supaya nya takutan. Melalui ketetapan dan cara-cara tadi. Cara yang ditempuh Bani Israel itu atau cara apapun yang diterima oleh adat kebiasaan atau logika suatu masyarakat dalam hal pembunuhan merupakan cara yang dapat menjamin kesinambungan hidup
seluruh masyarakat. Jadi terserah maksudnya lah. Jadi Allah memberikan contoh kayak itu. Contohnya tadi sapi disembelih, ditatak buntutnya, hambetakan ke jenazah, ke mayat itu hidup. Nah itu. Kalau ada teknik lain, jangan Allah terserah. Kebiasaan di masyarakat, menyakawa, menghidupakan lah. Menyakawa. Nah, menyakadakawa itu ya sudah terima apa adanya lah. Kadakawa kita lah. Kita kada berkuasa, yang berkuasa Allah. Nah, tapi maksudnya apabila ada kebiasaan adat di masyarakat itu baik, nah itu kita amalkan aja, kita dukung, jangan dibahas-bahas, lah. Asal kebiasaan itu baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan akidah, keyakinan Islam. Kayak Ba'arwahan ini kan adat kebiasaan, Nabi kada pernah menyuruh Ba'arwahan doh. Meniga hari, menuju hari, menyelawi, ma-40, menyeratus, mahaul. Ini adat kebiasaan dalam masyarakat Islam. Jangan dipadahkan bid'ah, walaupun Nabi kadada mencontohkan, melajari kan, jangan dipadahkan bid'ah. Ini baik isinya. Dalam Ba'arwah ini kan membaca Yasin. Yasin Al-Quran, membaca Al-Quran berpahala. Nah, kayak itu. Membaca surah Al-Fatihah, Al-Quran. Surah Al-Ikhlas, Al-Quran. Surah Al-Falaq, surah An-Nas, Al-Quran. Lalu membaca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Dan seterusnya. Salawat. Kada salah. Ya kan? Membaca salawat bagus juga. Lalu membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nang bujur aja bang lah, jangan lailah intok, lailah intok, lailah intok, lailah intok. Apa nih itu? Intok. Padahal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma inya telinganya kada pas kalau lailah intok, lailah intok, lailah intok. Apa lailah intok? Ah itu, umpatan. Karena nang memimpin ini juga kelajuan. Coba memimpin tahlil sabar-sabar aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang nang memimpin kada sabar, hendak mendatangi bini anu apakah itu? Lalu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kayak itu hamuk gitu. Jadi nang makmum nih apa dah? La ilaha intok, la ilaha intok. Nah, itu. Lah, nah, kada ada ilmunya, ada dengaran. Nah, itu ada nang kayak itu. Pemimpin tahlilnya kada sabar. Wah, itu pemimpin tahlilnya nih kada sabar. Ya kayak itu. Sabar aja. Nah, membaca la ilaha illallah itu disuruh. Dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis ada. Kada ada nang salah. Ya lah baca Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, salawat, tahlil, kada ada salah. Baca tasbih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kan ada salah. Ya kan? Lalu doa arwah, doa haul. Doa arwah, doa haul itu kan dipanjatkan kepada Allah. Dipanjatkan kepada Allah supaya disampaikan kepada yang mati. Bukan berdoa lawan yang mati, ya kan? Kalau berdoa lawan yang mati syirik. Salah. Berdoa kepada Allah untuk yang mati. Nah, supaya yang mati ini dapat ampunan Allah, dapat rahmat. Kuburnya dilapangkan, ditarangi, lalu diampuni, dimaafkan kesalahannya dan dimasukkan ke surga. Itu inti doa arwah tuh. Inti doa haul tuh itu. Kalau kita tahu artinya. Pian kada apa-apa, kada tahu artinya, yang penting pian aminakan. Ya Allah, dan kada ada salah. Nah, itu adat kebiasaan di masyarakat Islam. Nabi memang kada pernah mengajarkan itu. Lah, Nabi kada pernah mencontohkan bertahlilan kayak itu. Nah, tapi umat Islam dahulu bahari berpikir. Nah, diolah cara kebiasaan dan ini kada bertentangan dengan syariat Islam. Kada bertentangan dengan akidah Islam, bagus dilakukan. Nah, oleh bubuhan nang kada ketujuh itu lalu menyambat bid'ah. Bid'ah itu artinya diada-adakan
Nabi kada pernah mengajarkan. Nah, karena Nabi kada pernah mengajarkan, maka bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Kasihannya masuk neraka lah. Nah, itu terlalu sempit pemikirannya. Nah, ini contoh adat kebiasaan yang hidup di masyarakat Islam. Ya kan? Berarwahan. Ada Bapak? Nah, tapi kita kuat memahaminya. Kalau perlu dalilnya kita sampaikan lah. Nah, itu. Apa dalilnya? Nah, setiap anak Adam, jar Nabi. Hadis Nabi itu, kullu bani Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Setiap anak cucu Adam, segala amalnya putus. Pahala amal kita ini putus. Ijamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Tapi bila anak cucu Adam ini mati, kita ini matian, maka pahala kita putus. Illa min salasin, kecuali 3 yang kada putus pahalanya. Nah, harus tahu dalilnya ini. Yang pertama yang pahalanya kada putus walaupun mati sudah. Kita nih matilah dalam kubur, pahalanya kada putus. Yang pertama apa? Sedekatin jariyatin. Sedekah jariyah. Sedekah nang pahalanya terus menerus. Kayak bersedekah membangun masjid. Kita nih membangun masjid. Biar 1.000 kah? Ya kan 10.000 membangun, dikumpulkan kan terbangun masjid. Nah, duit orang banyak, nah kita bertahan. Itu sedekah jariyah. Selama masjid ini dipakai orang, maka kita tetap dapat pahalanya. Membangun madrasah, membangun taman kanak-kanak Al-Quran, itu adalah sedekah jariyah. Yang kedua yang kada putus pahalanya walaupun kita sudah mati, apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini ulun menyampaikan, pian ma'amalakan, walaupun ulun nanti, tapi jangan wayah ini, lah mati. Indah juga. Walaupun nanti ulun meninggal dunia, lah, nah asal pian amalakan, maka jadi ilmu yang bermanfaat. Dapat ulun pahalanya. Guru melajari mengaji. Guru nih melajari mengaji. Asalnya kada bisa mengaji, bisa. Biar guru tuh biar nang mengaji nih kada berniat. Nah pahala bacaannya tuh kada diniatakan. Tetap gurunya nang melajari mengaji tadi dapat pahalanya dalam kubur. Nah. Melajari matematika, iya juga. Asal matematika nang bujur. Gasan menghitung supaya jangan dibunguli orang. Tapi bila matematika gasan nomor buntut, nah itu kada bermanfaat. Belajar matematika tapi gasan nomor buntut kada bermanfaat. Nah, matematika supaya kita berhitung jangan dibunguli orang. Lah, itu. Nah, itu. Ilmu bermanfaat juga. Jadi ilmu yang bermanfaat ini walaupun kita sudah meninggal dunia tetap pahalanya dapat. Yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan ibu bapaknya. Lah anak yang soleh. Jadi bisi anak kita nih bila tuntung sembahyang berdoa, Allahumma gfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu aku kecil. Itu dibacanya terus sampai pahalanya. Makanya kita siapkan anak kita ini jadi anak yang soleh, jangan anak yang salah. Nah, yalah, anak yang soleh. Yang salah itu ya sembahyang kada, melawan-lawan kuitan, sekolah kada mau, nah, mana mabuk, buntat, lah. Nah itu anak yang salah tuh. Anak yang soleh itu lawan kuitan berbakti, sembahyang, puasa, baca Al-Quran, berakhlak baik, ya kan, dermawan, nah sosial, ketujuh membantu orang, ya. Nah itu anak yang soleh, tuh pahalanya dapat. Kita meninggal dunia, ini bersedekah, dapat kita pahalanya. Kita meninggal dunia, ini baca Al-Quran, dapat pahalanya. Nah itu lah. Nyaman kalau bisa anak yang soleh. Ada ini kada
anak kada denang disiapakan jadi anak yang soleh pas abahnya banget sakaratul maut. Nah, sakaratul maut jorang bacakan Yasin, abah ikam bacakan. Kada bisa aja. Disetelai kaset. Nah, buat kaset lah. Nah, sekalinya mbah berbunyi kasetnya, Mbak. Nah, begadang jangan. Nah, lagunya itu ada Quran kada lah. Nah, itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tadi kembali kebiasaan, adat kebiasaan yang kada bertentangan dengan syariat Islam, hidup di masyarakat, jangan ditentang. Lah, kita ikuti aja. Pada ada masalah. Nah, itu. Mandi-mandi. Nah, itu adat juga. Tapi mandi-mandi itu, mandi-mandi orang betianan 7 bulan. Yalah. Ada juga mandi-mandi anak nikah. Ada juga. Nah, itu boleh aja. Tapi, nah itu kan adat. Islam kada pernah mengajarkan itu. Nabi Muhammad kada pernah mengajarkan nang mandi-mandi itu. Lah, hamil 7 bulan mandi-mandi kada pernah. Tapi adat. Nah, cuma adat ini harus diluruskan. Supaya jangan bertentangan dengan syariat Islam. Kayak apa? Pertama jangan ada kepercayaan, keyakinan. Tabila kada mandi-mandi aja karena anaknya lahir cacat. Nah, tabila kayak itu rusak akidahnya. Syirik tuh berdosa lah. Jadi jangan ada keyakinan itu hanya semata-mata selamatan itu aja lah. Yang kedua, mandi-mandinya sorangan di dalam kamar mandi. Jangan mandi-mandinya di pelataran rumah. Apalagi pakai kamera TV pulang. Mandi-mandi di pelataran rumah, ibu-ibu betianan parut ganal. Ah, ya kalau tapih tikas dada, tukang kamera kayak Iwan ketujuannya nah, ya menyorot ya kalau lebih dalam karena tapihnya tikas dada. Nah, maka orang betianan ini seraba kencang ya kalau. Nah, nang nyata kencang parut. Nah, itu jadi itu haram, berdosa, aurat kelihatan. Lah. Jadi tadi pertama jangan ada kepercayaan tabila kada mandi-mandi karena jar anaknya lahir cacat itu jangan ada. Buang itu jauh-jauh. Yang kedua, mandi-mandinya dalam kamar mandi, jangan di pelataran rumah, haram, aurat kelihatan. Nah, ini yang perlu diluruskan supaya adat itu bisa dijalankan. Walaupun tadi Nabi kada mengajarkan kan itu. Yang ketiga, apalagi catatannya mandi-mandi itu Bapak dan Ibu. Nah, ini perlu laki tahu, bini tahu. Jangan menjajak intalo. Mandi-mandi berjajak intalo. Padahal intalo itu kan halal boleh dimakan. Baik bariakan lawan jainil, lawan siapa kabariakan. Kan perlunya ketujuh intalo. Nah, jainilnya supaya awaknya ganal lagi kan. Nah, itu. Nah, jadi intalo kada boleh dijajak haram. Itu dianggap mubajir. Mubajir itu saudara setan lah. Nah, itu. Jangan berjajak intalo. Jangan menjajak kuantan. Nang dapur halus kuantannya wadah itu nah, jangan dijajak. Tapi kalau Pak Haji Nian ketujuh aja itu dijajak lah karena pecah nukar lagi. Nah, itu nukar lagi siden. Atau di sebelah siden wadah udin dan nah jual. Lah itu bagusnya ketujuh. Tapi kan kada boleh menjajak kuantan pecah lah dapurnya pecah dijajaki kada itu kada boleh. Nah, lalu kita tadi membaca Yasin. Acara mandi-mandi itu nah membaca Yasin, membaca salawat kamilah, membaca doa selamat supaya selamat berataan. Mamanya selamat, anaknya kena lahir selamat, nang hadir nang lain pun selamat. Kada ada bertentangan itu lawan syariat Islam. Nang bertentangan mana? Nang bertentangan mapan retasi di Pagatan. Mapan retasi, pesta laut. Pesta pantai, saban tahun pesta laut. Membuang makanan ke laut. Makanan betuyuk itu. Lah ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada wadai macam-macam. Dibuang ke laut. Supaya Nyai Roro Kidul kada hamuk. Itu kepercayaan di Pagatan itu. Lah, itu syirik, kada boleh itu.
itu adat yang kada bisa atau kada cocok dengan syariat Islam. Seharusnya jangan diamalkan, tapi pinanya diamalkan saben tahun. Pesta laut, pesta pantai, dibuang makanan ke laut sayangnya lah. Nah itu aturan diberikan ke orang miskin lah, nang perlu makan, ini dibuang. Nah itu adat yang bertentangan dengan akidah, dengan syariat Islam. Ada lagi bahari bubuhan agama kaharingan, bila kematian betewah tuh minum tuak, minum minuman keras, lawan bejudi. Nah itu bila ada kematian keluarganya minum tuak, lawan bejudi. Makanya datang Islam tetap aja menuju hari. Jadwal harinya tuh tetap cuma diisi dengan membaca Yasin. Nah, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, lah membaca salawat, membaca tahlil, doa haul. Nah, itu Islam datang islamakan. Jadwal harinya tetap meniga hari. Keharingan itu meniga hari, menuju hari, menyelawi 40, menyeratus mahaul. Itu. Tapi isinya betewah, minum minuman keras, minum tuak, lawan bejudi. Nah, itu bertentangan. Supaya kada bertentangan, diganti dengan membaca Yasin. Nah, itu. Jadi bukan bid'ah lah. Jadi jangan sembarangan mengadakan bid'ah. Nah, ini tadi pelajarannya nih dalam tafsir nih. Bahwa untuk kesinambungan hidup seluruh masyarakat, nah, itu harus mau menerima adat-adat kebiasaan. Asal adat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan akidah Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lah, nah, dalam perjanjian lama ini maksudnya kitab Injil. Kisah di atas kisah tadi tentang sapi tadilah itu diberi subjudul dalam kitab Injil, cara mengadakan perdamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Nah, itu ada dalam kitab Injil. Lah, mayoritas ulama menolak pendapat ini tadi. Lah, pendapat yang pertama nih nah. Memahami kajalikal yuhyillahul mauta tadi, Allah menghidupkan masyarakat secara luas, berkesinambungan. Itu pemahaman ulama yang rasional, ulama tafsir yang rasional. Lalu ada ulama kena nang kada rasional, kada mau menerima itu. Lah, ini mengandalkan akal daya hayalnya. Padahal bukan seikong aja kan, nang dibunuh ini kan seikong aja. Lalu disembelihkan sapi, ditatak buntutnya, dihambatakan buntutnya ke awak yang mati, hidup. Itu aja. Tapi pemahaman rasional, pemahaman menurut akal aja, itu jadinya itu sebenarnya itu hanya simbol yang ianya Allah ingin melestarikan kehidupan masyarakat dengan masih menjunjung adat istiadat. Cuma catatannya adat istiadat itu jangan bertentangan dengan syariat Islam. Jangan bertentangan dengan akidah Islam. Contoh tadi pesta laut, ialah minum tuak, bejudi itu adat yang bertentangan dengan Islam. Nah, yang kada bertentangan kayak mahaul tuh, baca Yasin, baca tahlil, baca selawat, doa dan sebagainya itu kada ada yang bertentangan. Nah, itu lah. Nah, kira-kira ini dulu lah, kena kita sambung lagi, ya Allah. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman.